Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya Sri Endang Lestari. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sebuah eksperimen, di mana eksperimen kali ini yaitu saya akan melakukan eksperimen tentang bagaimana membuat rangkaian listrik sederhana dengan memanfaatkan energi dari buah-buahan. Nah, jadi nanti pada kesempatan kali ini atau pada percobaan kali ini kita akan membuktikan apakah buah-buah yang tersedia di depan ini nanti bisa menghasilkan energi untuk memberikan nyala lampu yang akan kita uji nantinya. Jadi di sini kita membuat rangkaian listrik sederhana dari berbagai jenis buah. Nah, seperti yang sudah kita lihat bersama, di hadapan saya sudah ada beberapa alat dan bahan yang akan kita perlukan untuk membuat rangkaian listrik sederhana dari memanfaatkan energi buah. Nah, yang pertama tentunya kita akan memakai bahannya di sini. Kita akan menguji kentang akan menguji kentang apakah dia bisa menghasilkan energi untuk membuat listrik. Selanjutnya kemudian saya akan membuat perbandingan nantinya bagaimana energi yang dihasilkan dari kentang dengan dibandingkan lagi dengan buah lainnya. Jadi di sini saya menyediakan berbagai jenis buah sebagai pembanding Yang pertama, yang selanjutnya adalah bahannya menggunakan buah lemon. Kemudian ada juga buah selanjutnya. Nah, di sini saya memakai buah yaitu jeruk nipis Ini adalah jeruk nipis yang sudah menguning. Kemudian ada lagi yang akan kita buat sebagai bahan perbandingan yaitu tomat. Kemudian kita akan menggunakan buah yang lain yaitu saya akan menguji bagaimana energi yang dihasilkan dari buah apel hijau. Nah, kemudian ada alat yang kita butuhkan untuk membuat rangkaian listrik. Tentunya kita akan membutuhkan namanya penjepit buaya. Nah, di sini teman-teman boleh merangkai sendiri penjepit buaya ataupun yang memang sudah ada dijual langsung satu set seperti ini. Kemudian ada alatnya lagi yang lain kita akan menggunakan paku boleh paku ini saya gunakan paku payung, boleh yang tidak ada payungnya, boleh saja. Kemudian ada saya memakai uang logam di sini saya pakai uang logam 1000. Kemudian ada lagi alat yang lainnya yaitu pisau. Dan tentunya kita harus menggunakan nantinya untuk menguji nyala lampu Di sini saya menyediakan beberapa jenis lampu. Nah, di sini seperti yang teman-teman lihat, di sini saya menggunakan lampu LED Lampu LED ini sekitar 5 mm Ada juga saya menggunakan lampu yang jenisnya lain tapi tetap sama, masih 5 mm. Namun di sini saya pakai lampu seperti dari lampu mobil gitu yang sudah tidak terpakai tapi tetap masih bagus. Di sini saya pakai warna biru, ada juga nanti warna putih yang akan kita uji. Nah, selanjutnya di sini saya pakai ada lampu LED juga. Namun di sini teman-teman bisa melihat perbandingannya. Tentunya lampu LED yang ini wattnya pasti akan lebih besar karena dia memang ukurannya sendiri lebih besar sehingga daya yang diperlukan untuk menghidupkan lampu akan lebih besar. Nah, nanti akan kita uji dan melihat perbandingannya apakah yang mana yang bisa hidup. Nah, seperti itu. Kemudian di sini saya juga ada pakai ini papan telur. Nah, ini gunanya jadi nanti buah-buahnya ini saya letakkan di sini. Jadi supaya dia bisa berdiri dengan baik seperti itu. Nah, langsung saja kita akan mempraktekkan eksperimen kita dengan memanfaatkan buah-buah yang ada yaitu untuk merangkai rangkaian listrik sederhana. Teman, pertama kita ambil papan telur. Nah, kemudian kita ambil dulu buah yang pertama kali akan kita uji. Nah, di sini saya ingin dulu menguji dari jeruk nipis dulu, jeruk nipis Jadi kita ambil 3 buah jeruk nipis.
kemudian kita ambil pisau. Nah, silahkan teman-teman, kan ini ada dua sisi ya. Jadi dua sisi ini, yang satunya buat garis ya untuk melubangi ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini kita sudah membuat lubang untuk kita masukkan koin dari yang sudah kita sediakan. Sementara sisi satunya lagi akan kita tancapkan paku ya. Pastikan ya paku dan koinnya itu memang tertancap di dalam tapi tidak sampai menembus. Langsung saja. Nah, seperti ini kira-kira, jadi disisakan sedikit supaya bisa kita pasangkan penjepit buaya yang sudah kita sediakan. Nah, kita letakkan, boleh kita letakkan di sini. Ya. Kita ambil lagi yang lainnya. Nah, jadi ini kita bentuk menjadi 3 buah yang sudah kita rangkai. Nah, selanjutnya kita ambil ya penjepit buaya yang sudah kita rangkai. Nah, penjepit buaya yang warna hitam silahkan dijepitkan di koin. Ya, di koin. Seperti ini. Kemudian ya, yang warna merah kita jepitkan pada paku. Nah, selanjutnya seperti itu sampai semuanya terhubung. Nah, ini kan ada sisa ya. Ini ada sisa yang akan kita pasangkan ke lampu LED tadi. Nah, kita akan mencoba. Kita ambil dulu. Warna biru. Oke, yang kecil dulu. Kita akan coba apakah lampu LED yang kecil ini bisa hidup atau tidak ya. Silahkan dicoba teman-teman. Kita hubungkan. Satu lagi. Jika memang ini misalnya tidak hidup, coba kita tukar dulu. Apakah yang merah ini tertukar seharusnya pasangannya di sebelah sana atau tidak. Nah, kita tukar dulu. Nah, teman-teman, silahkan dilihat. Ternyata ya, ternyata lampu LED kita ini ternyata hidup. Berarti ya, berarti energi dari buah jeruk nipis ini bisa ya menghantarkan listrik dan menghidupkan lampu LED ini. Nah, ini teman-teman bisa dilihat ya, lampunya menyala. Namun memang di sini sepertinya untuk nyala lampunya tidak begitu terang ya. Kita akan membandingkan nanti dengan buah lainnya. Bagaimana? Apakah nyala lampunya akan terang atau tidak? Nah, sudah cukup, berarti ini dia sudah bisa. Kita coba lagi dengan lampu yang lain lagi. Ya, saya akan mencobanya dengan lampu ini. Nah, teman-teman dapat dilihat ya. Nah, lampu yang ini menyala. Nah, ini warnanya biru. Nah, ini cukup terang warna nyala lampunya. Nah, berarti memang dari energi yang dihasilkan oleh jeruk nipis ini bisa untuk menghantarkan listrik sederhana yang bisa untuk membantu menyalakan lampu LED ini. Nah, ini warna biru. Nah, tadi warna hitam. Oke, seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita coba satu lagi.
ya, pada lampu LED juga, tapi yang memang lebih besar ya. Coba apakah hidup atau tidak? Nah, kita akan tes. Iya, ternyata tidak hidup. Coba kita balik, coba ya, kita balik lagi ini penjepitnya. Apakah terbalik atau bagaimana? Nah, iya, ternyata memang untuk lampu LED yang lebih besar ini dia tidak bisa menyala, ya. Berarti bisa kita bandingkan atau bisa kita tarik kesimpulan kemungkinan ya daya yang dibutuhkan untuk menghidupkan lampu LED ini jauh lebih besar. Sementara energi yang dihasilkan oleh jeruk nipis itu tidak mampu untuk menunjang supaya lampu LED ini menyala. Berarti dia membutuhkan energi yang lebih besar lagi. Nah, kita akan membandingkannya dengan menggunakan bahan lainnya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membandingkan ya buah selanjutnya, yaitu buah lemon. Maaf, buah lemon. Nah, kita ambil 3 buah sama, silahkan dilubangi dulu. Oke, kita hubungkan kembali. Kita jepit buayanya, yang hitam ke koin, yang merah ke paku. Nah, setelah terpasang rangkaiannya, kita akan menguji kembali ya. Kita ambil dulu ya lampu, jangan sampai basah ya. Kita ambil. Nah, kita hubungkan dengan rangkaian yang sudah kita rangkai. Nah, kemudian kita pasang satu lagi. Nah, teman-teman bisa melihat ya, ternyata lampunya ini bisa menyala juga dengan menggunakan energi dari lemon. Nah, kalau ini bisa kita bandingkan tadi lampu, Nah, lampu yang menyala pada menggunakan lemon ini menurut saya jauh lebih terang ya. Jauh lebih terang daripada yang menggunakan jeruk nipis tadi, walaupun sama-sama menyala. Nah, seperti itu. Kemudian kita cek lagi dengan lampu yang lain. Oke, kita ambil dengan menggunakan lampu yang lain. Bentar. Nah, teman-teman bisa melihat. Nah, kalau ini menyalanya sama ya. Tadi juga terang, yang ini juga terang. Nah, berarti ini berhasil untuk menghidupkan lampu LED yang berwarna biru ini gitu. Oke, kita lanjut yang lain. Nah, selanjutnya kita ambil lampu yang besar ya. Apakah menyala juga atau tidak? Kita coba. Nah, ternyata belum menyala. Coba kita balik kakinya. Mana tahu terbalik ya. Nah, ternyata juga tidak hidup ya. Berarti memang sama dia yang terjadi antara energi dari jeruk nipis tadi dengan lemon yang kita gunakan. Berarti belum mampu energi listriknya tadi, wattnya untuk menghantarkan arus listrik ke lampu ini. Berarti memang energi listrik yang dibutuhkan untuk menghidupkan lampu LED ini jauh lebih besar daripada yang pertama-tama tadi lampunya. Oke, kita coba dengan menggunakan dengan bahan yang lain. Yuk. Oke, sekarang teman-teman kita akan membandingkan. Kalau tadi sudah kita tes jeruk nipis dan lemon, selanjutnya kita akan mengetes dengan menggunakan kentang ya. Kita ambil kentangnya, kita sediakan kentangnya 3 buah ya. Ini kita berikan lubang sampingnya.
Oke, kita susun lagi seperti sebelumnya. Nah, setelah kita rangkai ya, energi ini arus listriknya tadi dari kentang, kemudian kita coba kembali ya dengan menggunakan lampu yang sama. Kita coba. Oh, terbalik. Nah, teman-teman silahkan dilihat. Nah, ternyata memang kentang ini mampu menghasilkan listrik dan bisa menyalakan dari lampu ini. Nah, bisa dilihat juga. Nah, ini nyala lampunya cukup terang ya. Menurut saya ini nyala lampunya cukup terang. Sebentar. Nah, ini nyala lampu yang dihasilkannya cukup terang. Nah, seperti ini. Ini sama seperti tadi ketika menggunakan jeruk lemon. Seperti itu. Kita coba dengan yang lainnya. Oh, terbalik. Ini lampu yang berwarna biru. Nah, teman-teman bisa dilihat nyala lampu LED yang berwarna biru ini cukup terang dan bahkan ini sangat jelas ya, sangat terang menurut saya. Nah, ini sama juga ya tadi dari yang seperti dengan menggunakan energi dari jeruk lemon dan jeruk nipis juga sama, dia cukup terang. Kita coba apakah dengan menggunakan lampu LED yang besar ini akan bisa hidup kira-kira dari kentang. Ayo kita coba. Ya. Nah, belum hidup. Coba kita balik kakinya. Ternyata sama, tidak hidup juga. Memang berarti energi listrik yang dihasilkan dari kentang ini belum mampu untuk menyalakan lampu LED ini yang memang watt yang dibutuhkannya lebih besar, seperti itu. Kita akan membandingkannya dengan bahan yang lainnya. Mari kita coba. Oke, selanjutnya kita akan membandingkannya dengan tomat ya. Sama seperti yang tadi kita buat dulu. Selanjutnya kita rangkaikan lagi. Kita akan mencoba lagi mengetes dengan lampu yang pertama yang berwarna putih ya, apakah hidup. Nah, ternyata sama ya, tomat juga mampu untuk menghidupkan ini LED yang berwarna putih. Nah, ini cukup terang juga. Nah, teman-teman bisa dilihat ini. Oke. Bentar. Kita coba dengan yang lain. Yang lampu warna biru, apakah hidup? Lampu LED yang berwarna biru. Ini kurang kurang. Oke, terbalik.
kebesaran ini ya menjepit buayanya. Nah teman-teman silahkan dilihat, ternyata mampu juga untuk menghidupkan lampu LED yang berwarna biru ini. Dan sama juga ya, ini terang juga lampunya ya. Selanjutnya kita coba untuk yang lampu LED yang besar ya. Apakah hidup? Kita tes sebentar. Apakah hidup? Belum hidup. Coba kita tukar lagi posisinya. Ya, ternyata juga belum hidup. Berarti memang untuk menghidupkan lampu yang LED yang lebih besar ini memang dayanya yang dibutuhkan lebih besar, sehingga memang energi yang dihasilkan dari ketiga tomat ini belum mampu untuk menghidupkan atau menyalakan dari lampu LED ini. Oke, kita coba lagi satu perbandingan lagi, yaitu dengan menggunakan apel hijau. Apakah lampu ini akan hidup? Kita coba dulu, kita lakukan. Nah, selanjutnya kita akan membandingkannya dengan apel hijau. Sama, kita ambil 3 buah apel hijau. Kita lubangi dulu untuk memasukkan koin. Ya, ini koinnya ya. Kita lap supaya tidak terkontaminasi dengan buah yang lain. Kita akan merangkainya kembali. Nah, kita akan mencoba kembali dengan menggunakan ya lampu yang kecil, lampu LED yang kecil. Kita akan melihat. Nah, ternyata tetap sama ya, hidup. Bisa menghidupkan atau menyalakan lampu LED yang berwarna putih ini. Oke, selanjutnya kita ambil lampu LED yang berwarna biru. Oke, ternyata nyalanya juga terang ya. Nyala yang dihasilkan dari apel hijau ini, energinya mampu untuk menyalakan lampu LED warna biru ini dan cukup terang, sangat jelas bahkan ya. Oke, kita coba apakah lampu yang besar ini akan hidup dengan menggunakan energi dari apel. Belum hidup, coba kita balik kakinya. Ternyata belum hidup juga. Berarti memang dari semua bahan-bahan yang kita gunakan, lampu LED yang lebih besar ini tidak mampu dihidupkan dari menggunakan energi buah-buahan yang sudah kita buat sebagai sampel atau sebagai contohnya. Nah, selanjutnya teman-teman, ini adalah salah satu ya contoh eksperimen ya untuk membuat rangkaian listrik sederhana dengan memanfaatkan energi dari buah-buahan. Nah, pada hari ini sudah kita laksanakan dengan membandingkan ya beberapa bahan, yaitu tadi yang pertama ada jeruk nipis, lemon, kemudian kentang, tomat, dan yang terakhir ada apel hijau. Nah, ternyata kesimpulannya setelah kita bandingkan dari kelima bahan tadi yang kita gunakan sebagai energi untuk membuat listrik ya, untuk lampu yang berwarna putih ya, lampu yang berwarna putih kecil ini LED 5 mm, ternyata semua bahan mampu menghidupkannya atau menyalakan dari lampu yang berwarna putih. Sementara kemudian jika dibandingkan dengan lampu yang berwarna biru ya, LED juga namun yang berwarna biru, ini juga semua bahan mampu menghidupkannya bahkan dengan jelas, terang semuanya ya.
Sementara satu lagi untuk lampu LED yang besar, tidak ada satu bahan pun yang mampu untuk memberikan nyala yang sesuai atau yang cukup untuk menyalakan dari lampu LED yang lebih besar ini. Berarti memang kemungkinannya ini adalah energi atau daya yang dihasilkan dari buah-buah yang sudah kita jadikan sampel kurang mencukupi untuk menghidupkan lampu ini. Mungkin bisa saja kemungkinan kurang dari jumlah buahnya atau pengaruhnya ada dengan jumlah buah, misalnya ditambah menjadi 10 buah maybe, atau bisa jadi nanti kita ini bisa hidup gitu kan. Nah, itu bisa dicoba kembali dan dipraktekkan kembali oleh teman-teman di rumah, boleh saja. Nah, ini hanya contoh yang saya berikan. Nah, jadi teman-teman, demikian sebagai referensi eksperimen untuk membuktikan bahwa buah-buah yang ada di sekitar kita itu mampu menghasilkan elektrolit atau energi yang bisa ya untuk menghasilkan listrik sederhana. Nah, demikian eksperimen kita kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa kembali di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.